Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mungkin kita pernah atau bahkan kita sering mendengar cerita-cerita atau sejarah ataupun kisah tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam, di mana beliau berdua di dalam cerita-cerita yang pernah atau sering kita dengar, beliau telah melakukan sesuatu yang sangat besar sehingga dijadikan ikon sebuah pengorbanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu cerita-cerita tersebut Allah ceritakan di dalam Al-Quran tidak hanya semata-mata cerita, akan tetapi di dalam kisah atau cerita-cerita tersebut sangat banyak, bahkan sangat begitu banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung ataupun hikmah-hikmah yang terkandung di dalam peristiwa atau sejarah tersebut. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimahullah. Sejatinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sadar ataupun tidak sadar, kita selalu melakukan pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan itu sebenarnya adalah sebuah transaksi, karena kehidupan kita di dalam setiap sisi, di dalam setiap lini, di dalam setiap aspek, di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita sebenarnya adalah sebuah transaksi, di mana di sana ada perbuatan saling tukar menukar atau meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kita sedang melakukan jual beli, kita membeli dengan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Begitulah sebenarnya hidup kita sehari-hari di dalam dunia ini. Mungkin lebih spesifik lagi, mungkin lebih detail atau lebih jelas lagi, akan saya berikan sebuah contoh. Sebagaimana saat sekarang kita datang ke tempat ini untuk melakukan sholat Idul Adha, tentu saja kita telah mengorbankan waktu kita. Bisa jadi kita telah mengorbankan pekerjaan kita, atau mungkin kita telah mengorbankan penghasilan kita. Kenapa kita melakukan hal ini? Kenapa kita meninggalkan waktu-waktu kita di rumah? Kenapa kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita? Kenapa kita meninggalkan penghasilan kita untuk melakukan sholat Idul Adha seperti sekarang? Tentu alasannya karena sholat Idul Adha itu lebih penting daripada uang. Tentu karena sholat Idul Adha itu adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah pengorbanan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Beliau korbankan apapun, beliau korbankan kesenangannya, beliau korbankan istrinya. Sebenarnya yang dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim itu bukan cuma anaknya, akan tetapi juga istrinya, yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha. Di mana waktu itu Siti Hajar oleh Allah Taala diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk diasingkan ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut belum ada satupun rumah, bahkan pohon pun tidak ada yang tumbuh di tempat tersebut. Di wadi ghairi dzari inda baitikal muharram. Sehingga perintah seberat apapun oleh Allah yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim tetap melakukannya. Bahkan pada puncaknya Allah memerintahkan kepada
Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, itu pun Nabi Ibrahim tanpa ragu-ragu pun melakukannya. Begitulah pengorbanan besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kita tiap hari pun sama, yaitu dituntut untuk selalu berkorban. Kadang di dalam kehidupan keluarga kita dituntut untuk mengorbankan harga diri kita di hadapan anak. Kadang kita dituntut untuk mengorbankan harga diri kita di hadapan istri, hanya demi untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Kadang kita pun akan mengorbankan anak, kadang kita pun akan mengorbankan keutuhan sebuah rumah tangga untuk mempertahankan harga diri kita. Tergantung apa yang akan kita pilih. Karena kita sedang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita punya pilihan. Kita akan mengorbankan sesuatu yang tidak penting untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting, atau kita akan mengorbankan hal yang sangat penting untuk sesuatu yang sangat tidak penting. Atau kita akan mengorbankan akhirat. Kita membeli dunia dengan membayar akhirat, atau sebaliknya kita akan membeli akhirat dengan membayar dunia. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah menyebut segala apa-apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai ishtara, sebagai transaksi jual beli, di mana kita membeli sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di mana kita membeli akhirat dengan dunia. Misalnya satu contoh, kita membeli akhirat dengan dunia. Kita korbankan uang ataupun harta benda kita untuk mendapatkan amal jariah, di mana amal jariah itu adalah akhirat. Itu pun salah satu contoh sebuah pengorbanan. Kita korbankan uang, kita korbankan harta benda kita untuk mendapatkan kesenangan di alam akhirat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Pengorbanan yang sedang dan yang akan kita lakukan tentu tidak semudah dan tidak segampang yang pernah dialami oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Kenapa saya katakan tidak semudah dan segampang Nabiullah Ismail alaihissalam? Benar, ujian ataupun pengorbanan yang akan kita lakukan tidaklah berat, tidaklah sebesar ujian atau pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail. Saya katakan berat bagi kita bukan karena pengorbanan yang begitu besar, tidak. Akan tetapi karena kemampuan kita di dalam menjalankan pengorbanan tersebut tidak sekuat Nabiullah Ibrahim dan tidak sekuat Nabi Ismail alaihi wassalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Mungkin khutbah singkat ini kiranya bisa membuka wawasan kita, bisa menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita paham apa itu esensi atau hakikat dari pengorbanan, bahwa hakikat ataupun esensi daripada kurban ataupun pengorbanan adalah takarruf. Dalam rangka takarruf kita melakukan apapun itu dengan satu tujuan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal tersebut oleh syariat dilambangkan dengan penyembelihan hewan kurban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar فصل
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد حليم بر رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل خلقه على باطل وخص بعد الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر المتقدمين بالعشرة الكرام وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عنه وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله Sebelum kami turun dari mimbar ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga semua amal ibadah pengorbanan kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai bagian atau atas nama jajaran pengurus takmir Masjid Nurul Huda juga Hamas Masjid Takmir Nurul Huda mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Kami sangat mengharap kritik ataupun saran ataupun teguran dari para jemaah ketika kami sebagai takmir atau sebagai ormas tidak melakukan apa yang semestinya kami lakukan di dalam melayani dan mengumpulkan Masjid Nurul Huda. Yang terakhir sebagai penasihat takmir Masjid Nurul Huda, kami menghimbau, kami menyarankan nanti misalnya di dalam kotak amal ada amplop sumbangan yang biasa kita lakukan tiap sholat Id. Kita sebelum sholat Id kita menyebarkan amplop untuk diisi oleh infak ataupun sedekah. Jadi kami mengharap kepada ketuanya, kepada bendahara ataupun kepada sekretaris takmir Masjid Nurul Huda untuk tidak ikut membuka isi amplopnya. Insyaallah nanti saya sendiri yang akan membuka amplop-amplop tersebut. Kenapa? Karena seperti halnya yang telah lewat, di setiap amplop tersebut kadang ada surat kaleng atau ada surat berkaya, sehingga kami sangat khawatir beliau anggota takmir ataupun anggota pengurus ini mentalnya tidak kuat, sehingga kami berinisiatif sebagai penasihat takmir Masjid Nurul Huda, izinkanlah kami membuka amplop-amplop tersebut sehingga ketika ada surat kaleng nanti langsung surat kaleng tersebut langsung saya lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf segala tegur sapa, kritik dan sarannya pengurus takmir Masjid Nurul Huda sangat kami harapkan. Sallallahu